Eh, Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Tulus Abadi, Sarjana Hukum. Beliau sehari-hari adalah Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan materi ini yang akan disampaikan oleh Pak Tulus adalah terkait dengan efektivitas label hemat energi bagi perlindungan konsumen. Ini sangat menarik sekali bagi kita, di mana kita diharapkan ke depannya menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijak, dan tidak lagi menomorduakan, menomortigakan efisiensi hemat energi dalam keputusan untuk membeli peralatan. Jadi kita pengennya jadi nomor 1 bukan nomor 2. Silakan Pak Tulus Abadi, 30 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih Pak Eko, satu kampung sama saya ini dari Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber dan peserta sekalian dari seluruh Indonesia. Saya senang bisa bicara di forum yang sangat terhormat ini. Saya tinggal mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi dan Bu Herlin, karena pada dasarnya konservasi energi dan juga label hemat energi itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak, bahkan urgent. Karena apa? Pertama, kita sebagai negara saat ini pasokan energi fosilnya sudah sangat minim, terbatas, ya. Dan kedua, sumber-sumber energi yang kita gunakan tadi, seperti energi final yang disampaikan oleh Pak Supriyadi, berbasis energi fosil yang sangat tidak ramah lingkungan, ya. Sehingga memang seharusnya kita melakukan upaya-upaya konservasi energi, upaya-upaya hemat energi dari sisi hulu hingga hilir. Dan itu tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, selaku regulator, pelaku usaha, dan juga konsumen. Lanjut. Dan memang seharusnya bukan hanya era new normal saja, tapi harus menjadi gerakan bersama. Bapak-Ibu sekalian, YLKI adalah lembaga konsumen yang berdiri sejak tahun 40 tahun yang lalu, jadi kita lahir tahun 73. Nah, salah satu moto YLKI adalah menjadi pembela konsumen, membantu pemerintah. Jadi jangan salah Pak, moto YLKI itu membantu pemerintah ini sejak tahun 73 ya. Kalau pemerintahnya polisinya benar, kita bantu. Tapi kalau tidak, ya tentu saja kita kritik. Itu hal yang lazim saya kira. Dan menjaga martabat produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha juga harus kita lindungi dari upaya-upaya yang tidak benar, misalnya dari konsumen ataupun dari persaingan usaha tidak sehat. Lanjut. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya senafas dengan Bu Herlin tadi soal pelindungan kepada lingkungan dan alam. Jadi ada 5 pilar gerakan konsumen, ini menjadi kredo di seluruh dunia, termasuk kredo di YLKI. Salah satu kredonya nomor 2 adalah melindungi alam dan lingkungannya. Ya, ini menjadi kredo dan menjadi tanggung jawab konsumen ketika kita berkonsumsi, bertransaksi, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah aspek melindungi alam dan lingkungannya. Jadi bukan semata-mata aspek nilai uang yang kita perjuangkan, atau HAM, ataupun juga soal keadilan sistem ekonomi politik, tapi juga utamanya adalah melindungi alam dan lingkungannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, adanya wabah COVID saat ini sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan dari eksternalitas negatif dari pola konsumsi kita dan rusaknya lingkungan. Itu saya kira harus kita garis bawahi, dan ini sebenarnya warning kecil dari alam sebagai reaksi negatif terhadap perilaku konsumsi kita yang tidak berkesinambungan, tidak berkelanjutan, ya, baik dalam konteks listrik ataupun bertransportasi ataupun yang lainnya. Lanjut. Ya, dasar-dasar hak konsumen ini dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini undang-undang kita semua, YLKI memperjuangkan sudah sangat lama. Salah satu hak yang ada di situ adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas dan jujur. Ini kaitannya dengan label hemat energi di alat-alat elektronik tadi. Jadi kita minta agar label-label hemat energi itu betul-betul label yang informatif, ya, pada konsumen, sehingga bisa konsumen menentukan pilihannya dengan baik dan benar. Karena bisa aja konsumen kesadarannya rendah karena dia tidak terinformasi apa itu hemat energi, seperti apa logonya, karena
di dalam produk itu banyak logo-logo yang juga dicantumkan dan menjadi mandatori dari pemerintah ya, logo-logo terkait halal, Badan POM dan segala macam itu menjadi sangat banyak, sehingga logo hemat energi ini harus betul-betul eye-catching, mudah diingat dan menjadi pilihan. Kalau tadi survei Bu Erin di Indonesia Timur lebih baik kesadarannya, itu juga relevan dengan konsumsi BBM di sana. Mereka lebih sudah terbiasa mengkonsumsi minimal Pertalite. Dan kalau di Indonesia, di Jawa barangkali karena merasa listriknya melimpah ruah, dia nggak begitu care dengan ini Pak Eko, karena listriknya banyak, nggak padam. Tapi kalau di Indonesia Timur, karena listriknya masih banyak gangguan, ya mereka akan mencari yang lebih hemat energi. Mungkin seperti itu, mungkin perlu diinvestigasi lagi. Lanjut. Nah, ini instrumen-instrumen pelindungan konsumen ya, Triangle ya, mulai dari bagaimana kalau hubungan atau interaksi antara pabrikan dengan pasar sebelum dilempar ke pasar, maka ada instrumen-instrumen pelindungan konsumen terkait dengan perizinan, terkait dengan registrasi, standarisasi, dan sertifikasi. Dalam konteks ini adalah label hemat energi adalah instrumen pelindungan konsumen ketika pabrikan membuat produk yang hemat energi kemudian dilempar ke pasar dan seterusnya. Lanjut saja. Bapak Ibu sekalian, persepsi konsumen terhadap produk yang beredar di pasar itu kan umumnya bahwa produk yang beredar di pasar itu produk yang sudah standar ya, karena pemerintah sudah membuat berbagai standarisasi untuk semua produk, termasuk produk-produk alat elektronik, alat-alat listrik yang sudah distandarisasi, SNI wajib tadi disebutkan, sehingga itu menjadi persepsi yang utama ya. Tapi konsumen lebih aware terhadap logo-logo seperti ini belum menjadi perhatian khusus sebenarnya oleh konsumen ya. Logo-logo ASCP, ISO dan segala macam ini belum jadi pertimbangan utama. Pertimbangan dalam produk biasanya soal peruntukan atau fungsi, juga soal harga, desain, model seperti tadi kata Bu Herlin. Ini saya kira tantangan bagi kita untuk mewujudkan produk-produk yang hemat energi atau hemat listrik tadi. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, konsumen sebenarnya lebih eye-catching, lebih aware dengan klaim-klaim produk yang ada di label yang ada di produk itu, misalnya halal, organik, alami, non-toksik, mercury free, dan hemat energi termasuk di situ. Nah, ini artinya pilihan-pilihan yang sudah sering didengar oleh konsumen soal halal, organik, apalagi sekarang masyarakat dengan didorong untuk mengkonsumsi makanan organik dan segala macam. Nah, bagaimana membuat label hemat energi bisa naik ke ranking pertama yang menjadi pilihan pertama dan utama dalam konsumen memilih produk elektronik atau produk-produk lainnya. Ya, lanjut. Ya, ini yang terakhir biar kita bisa diskusi karena sudah hampir jam 12, bahwa label hemat energi harus menjadi gerakan new normal secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena COVID, tapi ini harus menjadi gerakan yang terus-menerus dan jangan kendor dari regulator ataupun dari pelaku usaha dan juga dari konsumen. Ya, karena label hemat energi itu sangat sejalan dengan spirit perlindungan konsumen, karena kita membuat konsumen dalam mengkonsumsi produk itu adalah dilindungi oleh aspek kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan. Ya. Sehingga label hemat energi saya kira melingkupi itu. Label hemat energi bentuk tanggung jawab konsumen terhadap dampak barang yang digunakan. Tadi saya kira Bu Elin juga sudah menyinggung itu, bahwa setiap barang yang kita gunakan, apakah di alat-alat listrik, itu punya eksternalitas negatif terhadap lingkungan, ya, baik bekas barang yang kita gunakan ataupun energi yang kita pakai dari sisi hulu. Ya, sekarang ini problematiknya adalah sampah-sampah elektronik. Ya, siapa yang bertanggung jawab mengolah dan segala macam? Ada undang-undangnya soal lingkungan hidup. Tapi apakah itu efektif atau tidak? Tetapi ini dari hulu hilir itu sangat boros terhadap energi, sehingga perlu penyasaran dari hilir.
Nah, label hemat energi belum jadi fokus perhatian. Ini saya kira tantangan ya Pak Supriyadi dan juga Bu Elin dan Bapak sekalian, agar menjadi fokus perhatian konsumen. Bahwa kita sekali lagi sudah dalam kondisi yang sebenarnya emergensi terkait dengan energi kita yang dominan fosil, dan kalau kita terlalu fosil sentris, maka energi EBT yang ada tidak bisa dikembangkan secara serius. Makanya kalau ada desakan untuk menurunkan harga BBM yang saat ini memang logikanya memang harus turun, tapi kalau kemudian BBM itu dijual dengan 5.000 atau di bawah 5.000 misalnya, itu bagi kami ini sangat tidak pro terhadap EBT. Ya, kalau BBM yang notabene energi fosil dijual dengan harga murah, maka EBT tidak berkembang. EBT akan mati dan kemudian semua terfokus ke fosil. Ya, sehingga perlu sosialisasi masif dan juga perlu pengawasan yang kuat, Pak, sehingga potensi-potensi pelanggaran itu bisa dihindari. Karena misalnya sebagai contoh, banyak sekali alat listrik yang sudah SNI wajib, ya, tetapi di lapangan, di pasar, supermarket bahkan masih terjual barang-barang yang KW, yang banci dan segala macam. Ya, saya kira itu Pak Eko dan Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tulus yang telah memaparkan fungsi dari YLKI itu apa. Dan selama ini ternyata kita selaku konsumen sangat dilindungi oleh YLKI. YLKI sudah banyak berkoordinasi dengan stakeholder di pemerintah. Yang pastinya YLKI bukan pemerintah, tapi bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam hal pemilihan produk-produk. Dalam hal ini kita di sini produk-produk elektronik yang sekarang saya yakin banyak produk elektronik yang beredar di kita, produk elektronik yang tidak berlabel, bahkan yang boros energi tapi murah. Itu yang harus kita rubah mainstream pola pikir dari masyarakat yang hanya murah tapi yang lebih hemat energi.